Saya mengajak kita membaca ayat ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 bergantian. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama. Bapak Ibu, saya persilakan membacakan ayat 2, 4, 6, dan ayat 8 kita akan baca bersama-sama. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama, firman Allah berkata demikian, kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah dia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat jalan lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan engkau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari latar belakang sejarah perjalanan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir 400 tahun ya, atau 430 tahun mereka berada di Mesir, dan saya percaya 400 tahun di tanah Mesir itu telah mempengaruhi kehidupan mereka. Apakah itu budaya, apakah itu spiritual mereka, keagamaan mereka. Tetapi kalau kita melihat, mereka tidak dapat digoyahkan dalam hal hubungan mereka dengan siapa? Tuhan. Karena itu Allah memilih seorang tokoh, dan tokoh itu adalah Musa. Ada dua tokoh yang cukup dikenal oleh orang Israel. Yang pertama adalah Musa, dan yang kedua adalah Elia. Dua tokoh besar ini ya, yang hidup bersama dengan orang Israel, memahami kehidupan orang Israel dari kehidupan seharian bahkan sampai kepada kehidupan bertahun-tahun. Ya. Saya katakan bertahun-tahun karena Musa, ya, karena kita berbicara dalam konteks Musa,
Dan ayat ini adalah merupakan pidato. Pidato yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel dan kepada Yosua yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan setelah di penghujung. Jadi mereka belum menyeberang ke tanah Kanaan, mereka masih ada di sebelah Sungai Yordan. Dan ini hujung dari perjalanan 40 tahun. 40 tahun. Dan tinggal sedikit waktu lagi mereka akan menyeberangi dan memasuki tanah Kanaan. Nah, yang Bapak dan Ibu dan saya harus ketahui bahwa di seberang Sungai Yordan itu bukan tanah kosong, tetapi di sana dihuni oleh orang Kanaan dan sekutunya. Ada orang Amori, ada orang Yebus, ada orang Gergasi, dan ada suku-suku yang menjadi sekutu dari orang Kanaan. Dan mereka bukan orang-orang yang lembek. Mereka bukan orang-orang yang tidak ahli dalam berperang. Mereka adalah orang-orang yang ahli menyusun strategi untuk mencapai kemenangan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, di seberang Sungai Yordan bukan tanah kosong, tetapi ada orang-orang Kanaan dan mereka harus masuk. Berarti apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Mereka akan hadapi tantangan. Kalau Bapak Ibu belajar di dalam kisah kehidupan Yosua, pertama dia dilatih oleh Musa dan Harun ketika dia memimpin barisan orang Israel berperang melawan orang Amalek. Keluaran pasal yang ke-17. 40 tahun kemudian Musa mempercayakan. Selama ini dia mengikuti Musa, dan firman Allah katakan dia hanya ada di kemah saja. Dia tidak pernah tinggalkan kemah. Jadi 40 tahun yang lalu dia pernah menjadi seorang panglima tentara yang melawan orang Amalek dan menang. Sekarang 40 tahun kemudian dia harus bawa orang Israel. Dan orang Israel itu bukan orang yang gak kepala batu, saudara. Firman Allah katakan mereka bangsa yang tegar tengkuk. Dia harus bawa dan memastikan bahwa perjalanan mereka sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pidato yang disampaikan oleh Musa, dia katakan, aku sudah berumur 120 tahun. Dan memang aku gak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa itu adalah milik daripada orang Israel. Tetapi saya katakan tadi tidak mudah. Mereka harus hadapi peperangan, tantangan, kesulitan. Jadi Musa tidak membekali mereka dengan harta, dengan kekayaan, tetapi Musa membekali mereka, apakah itu orang Israel secara umum, juga kepada Yosua. Dan bekal yang disampaikan oleh Musa adalah sebuah kebenaran yang mengikuti kehidupan Musa
sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Apa itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ayat yang ke-8 Bapak Ibu bisa melihat di sana dikatakan dengan sangat jelas, ya. Bahkan ayat yang ke-6, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dia berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendirilah, ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendirilah yang akan berjalan di depanmu. Amin. Katakan, Tuhan sendiri berjalan di depanku. Ini bekal. Dua kali Musa sampaikan, apakah itu sekali lagi kepada orang Israel, apakah itu kepada Yosua, bahwa Tuhan, Dialah yang akan berjalan di depan. Amin. Ini berarti menunjukkan bahwa Dia adalah pemimpin utama dalam kehidupan Yosua dan orang Israel. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia berperan sebagai seorang pemimpin utama yang hadir bersama-sama dengan orang Israel, yang hadir bersama-sama dengan Yosua, dan Dia memastikan seluruh pasukan orang Israel, termasuk di dalamnya ada Yosua, harus tiba di tanah Kanaan dalam penyertaan Tuhan. Amen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, begitu banyak prediksi-prediksi, begitu banyak ramalan-ramalan, ya, di tahun 2025 ini. Baik ekonomi, baik keuangan, baik pekerjaan, baik usaha, bahkan juga mungkin orang percaya. Salah satu ramalan mungkin berkata, mungkinkah kita akan sampai melewati tahun ini? Apakah itu dalam segi kehidupan usaha kita, pekerjaan kita, mata pencarian kita, kehidupan keluarga kita, anak-anak kita? Semua tidak ada yang tahu, semua penuh dengan rahasia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin berkata lewat firman Allah ini, pada ayat yang ke-8 bagian akhir, Musa berkata kepada orang Israel, Musa berkata kepada Yosua, jangan takut, jangan patah hati. Dalam bahasa Ibrani, ya, kata patah hati itu juga bisa berarti kehilangan semangat dan kecewa. Sekali lagi, kata patah hati dalam bahasa Ibrani juga bisa berarti kehilangan semangat atau kecewa. Kehilangan semangat itu juga bisa berarti kehilangan momentum. Karena itu saya berdoa, gembala dan staf penggembalaan di tempat ini berdoa, supaya di sepanjang tahun ini
Bapak, Ibu, dan saya tidak kehilangan semangat, tidak kecewa, dan juga tidak kehilangan momentum. Amin. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ingat baik-baik, masa sulit itu pasti ada, masa sukar itu pasti ada, tantangan itu pasti ada, kesukaran itu pasti ada, sakit penyakit itu pasti ada. Tidak ada yang tidak akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi saya ingin berkata, Tuhan berjalan di depanmu sebagai seorang pemimpin utama. Amin. Dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita. Dan Dia menunjukkan bahwa Dia Allah yang besar. Dia ingin menunjukkan identitasnya, bahwa Dia Allah yang hebat. Melewati 40 tahun dalam perjalanan, itu bukan hal yang mudah, tetapi mereka toh sampai. Amin. Di tanah yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks perjalanan kita tahun itu 365 hari. Tetapi dalam konteks perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, maka perjalanan kita bukan hanya sampai 360 hari di dunia ini, atau mungkin lebih, tetapi ada perjalanan panjang yang Bapak Ibu dan saya harus tempuh. Itulah kekekalan. Ya, itu sangat panjang sekali. Ya, ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, ya, yang Bapak Ibu dan saya harus hadapi silih berganti. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkata lewat kebenaran firman Tuhan ini, sebab Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya. Saya katakan tadi, konteksnya adalah menunjukkan bahwa Tuhan adalah pemimpin utama, ya, dan Dia mempersiapkan setiap perjalanan hidup kita. Berjalan di depan. Tentu kalau orang yang berjalan di depan, dia dululah kalau ada bahaya, kalau ada musuh, kalau ada peluru nyasar, ada ancaman, ya, bahaya, dan banyak hal. Orang yang di depan itulah yang harus alami, ya, pertama-tama. Tetapi inilah seorang yang rela, ya, menjamin keselamatan daripada umat-umatnya, supaya mereka tetap percaya akan setiap janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini mirip dengan perjalanan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, dan Allah hadir dalam perjalanan mereka, ya, sebagai Allah yang hadir pada waktu malam ada tiang api, dan pada waktu siang ada tiang awan. Hadir pada waktu malam ada tiang api, dan pada waktu siang ada tiang awan. Itu berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus
malam berbicara tentang situasi, keadaan, masa yang sulit, yang sukar. Dan memang firman Allah sudah berkata, waktu-waktu terakhir itu waktu-waktu yang susah, waktu-waktu terakhir itu waktu-waktu yang sulit. Tetapi saudara tidak berjalan sendiri, ada Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Sebagai tiang awan, tiang api, menerangi padang gurun yang begitu mengecam. Di padang gurun itu ada salah satu ular yang bernama ular beludak. Ular itu lebih kejam atau lebih ganas daripada ular kobra. Dan dalam perjalanan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di padang gurun, kita bisa bayangkan apa yang kira-kira setiap langkah itu selalu ada ancaman. Tetapi Allah hadir dengan tiang awan yang menerangi perjalanan mereka. Amin. Puji Tuhan. Siang, hal yang sama pun bisa terjadi, ancaman dari badai, dari hujan. Tetapi Allah hadir dalam rupa sebagai tiang awan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pesan moral yang disampaikan oleh Musa, sebab itu dia sendiri, Tuhan sendiri. Musa katakan 40 tahun aku sudah berjalan bersama dengan kamu, sekarang aku nggak bisa, karena Tuhan tidak izinkan aku masuk. Tetapi jangan takut, Musa itu kan dianggap tokoh yang luar biasa, saudara. Laut Kulsum saja bisa dibelah. Sekarang dia nggak diizinkan masuk. Dan saya katakan tadi, orang Israel dengan Musa itu, yang sudah tahu seluk-beluk orang Israel, pasti ada rasa, tadi saya katakan, takut, patah hati. Tetapi saudara, jangan sampai kita dalam perjalanan sekali lagi kehilangan momentum apa yang Tuhan ingin kerjakan di tahun-tahun ke depan ini dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan, jadi tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Amin. Sekali lagi menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin utama dalam perjalanan hidup kita. Lewati apapun, dia selalu ada bersama dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia sendiri akan menyertai. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk masuk ke tanah Kanaan, Musa tidak siapkan alat-alat perang yang canggih, tetapi Musa kasih pesan, dan pesan itu adalah pesan yang merupakan pengalaman dalam perjalanan Musa bersama dengan orang Israel, bahwa Tuhan, dia sendiri, amin, dia sendiri berjalan di depanmu. Dia sendiri juga menyertai, amin. Menyertai kita. Dia sendiri akan menyertai engkau. Tuhan tidak hanya berjalan di depan kita, tetapi juga selalu bersama dengan kita, amin. Jadi makna daripada kalimat dia sendiri akan menyertai engkau, itu juga berarti Tuhan tidak akan berjalan, Tuhan tidak hanya berjalan di depan kita, tetapi Tuhan juga selalu bersama
janji dari penyertaan Tuhan secara pribadi dan akan terus menerus menyertai kita. Amin. Jadi dia tidak berhenti kepada satu hal saja, tetapi dia membuat sebuah pernyataan. Dan saya boleh katakan pernyataan ini adalah sebuah komitmen dari Tuhan. Aku berjalan di depan, aku menyertai kamu, dan aku selalu ada bersama dengan kamu, selalu hadir terus menerus secara pribadi. Amin. Jadi saat kita hadapi masalah, saat kita hadapi tantangan, saat kita hadapi sakit penyakit, saat kita hadapi masa-masa yang sulit, sukar dalam kehidupan kita, ingat bahwa Dia akan menyertai. Amin. Tuhan akan menyertai, bukan orang lain, tetapi Tuhan. Amin. Dia yang akan menyertai secara pribadi dan terus menerus. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Tuhan bukan hanya berjalan di depan kita, bukan hanya menyertai kita, tetapi Tuhan juga berkata bahwa Dia tidak akan membiarkan engkau, ayat 8 ya, dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam pasal yang ke-31, Bapak Ibu dapat melihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Jadi Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan begini, Tuhan tidak akan menelantarkan. Amin. Tuhan tidak akan menelantarkan. Saudara tahu kalau orang terlantar, saudara? Janganlah takut, karena Tuhan akan berjalan di depanmu dan akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan menelantarkan engkau. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, komitmen Tuhan itu sangat kuat sekali. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita melatih kehidupan kita. Kita mendewasakan kehidupan kita di dalam pengenalan kita kepada Allah, kepada Tuhan yang benar. Ya. Supaya benar-benar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, benar-benar bukan hanya berkata enggak takut lagi, enggak patah hati lagi, tetapi benar-benar dalam kehidupan kita, kita mempraktekkan bahwa memang Tuhan hadir. Amin. Bahwa memang Tuhan ada, bahwa memang Tuhan berperan atas kehidupan kita, dan Dia selalu ada bersama-sama dengan kita secara pribadi terus menerus. Amin. Malam Dia ada, subuh Dia ada, pagi-pagi Dia ada, saat buka toko Dia ada. Amin. Saat saudara bekerja di ladang Dia ada, saat saudara bekerja sebagai seorang pegawai negeri Dia ada, saat saudara bekerja sebagai seorang izin tentara Dia ada. Saat saudara bekerja sebagai seorang polisi Dia ada. Dan Dia menyertai, haleluya, terus
menerus. Dan tidak akan meninggalkan kita. Dan tidak akan membiarkan kita. Dan tidak akan menelantarkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah janji Tuhan. Ya. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita harus benar-benar alami setiap kebenaran, setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau tanya dulu, siapa sih ini Bapak Ibu yang pernah dapat berkat saat tidur? Lagi tidur, orang kirim berkat. Ada? Saya sering, saudara. Tapi saya nggak mau kasih tahu berapa banyaknya. Belum lama ini, 2 atau 3 hari yang lalu, saya mau tidur, Tuhan kirim berkat. Itu bagian Tuhan. Amin. Ya. Saya selalu katakan kepada jemaat, lakukan bagian Bapak Ibu. Kalau petani, lakukan sebagai seorang petani, ya, di toko, di bengkel, ya, lakukan bagian Bapak Ibu. Soal berkat itu bagian Tuhan. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Frasa kata ini menunjukkan sebuah komitmen Tuhan yang teguh. Amin. Sekali lagi, komitmen Tuhan yang teguh dan tidak akan berubah. Haleluya. Komitmen Tuhan tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Dan ini adalah komitmen Tuhan yang teguh dan tidak akan berubah. Amin. Ya. Yang berubah kita, saudara, tetapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Ya. Kita berkomitmen, tapi seringkali komitmen kita berubah, kita langgar karena situasi. Oh Tuhan, pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Begitu ada masalah, mulai sudah mengatur ini, maju, mundur, atau bagaimana? Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, komitmen Tuhan teguh, amin, dan tidak akan berubah. Ya. Baik hal yang pertama, berjalan di depan. Baik hal yang kedua, menyertai kita. Baik hal yang ketiga, tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Itu komitmen Tuhan yang pasti. Itu komitmen Tuhan yang teguh dan tidak akan berubah. Haleluya. Tidak akan berubah. Karena itu Musa berkata, jangan takut. Ada yang takut hari ini? Ada istilah di tempat saya, kalau nggak nimbang karet, mereka selalu bilang begini, wah ini om, kalau nggak nimbang ini teguling periukku ini om. Saya bilang yang gulingkan karet apa? Yang gulingkan periuk bukan tukang timbang karet, Bapak Ibu sendiri yang gulingkan periuk. Maksudnya itu Bapak Ibu nggak makan. Orang Kristen masih ngomong nggak makan, keterlaluan. Haleluya. Amin. Saya di desa sudah 32 tahun melayani, hampir 33 tahun. Nggak pernah saya kekurangan. Amin. Saya percaya juga hal itu Bapak Ibu alami dalam hidup Bapak Ibu.
sesusah-susah bagaimanapun hidup kita. Saya kembali kepada konteks ini. Komitmen Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Amin. Jangan takut. Ada yang berkata kata jangan takut itu dalam Alkitab berapa kali ditulis? 365 kali. Berarti setiap hari ada kata jangan takut Om Immanuel. Jangan takut izin Pak Silitonga. Jangan takut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Apapun itu dalam hidup kita. Persaingan, mungkin usaha, atau mungkin hal-hal yang lain dalam pendidikan, dalam karir, dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Firman Allah katakan Tuhan tidak akan membiarkan dan Tuhan tidak akan meninggalkan. Dan Tuhan lewat Musa mengulangi kata ini untuk meneguhkan hati daripada Yosua dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Di sana firman Allah berkata begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 2. Ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi dari generasi ke generasi. Amin. Jadi komitmen Tuhan sekali lagi dari generasi Musa kepada generasi Yosua. Aku tidak akan meninggalkan, aku tidak akan membiarkan. Jangan takut. Amin. Jangan patah hati. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu dan saya datang membawa ketakutan, membawa kekhawatiran, membawa kecemasan, dan itu datang karena Bapak Ibu dengar ada ramalan, ada prediksi. Ramalan prediksi itu bisa benar, bisa juga tidak benar. Saya tidak akan bicara dan mengupas soal ramalan, tetapi saya hanya ingin berbicara dalam pesan firman Allah bahwa Allah menyertai kita. Amin. Bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia berjalan di depan kita. Sekali lagi jangan patah hati. Dalam bahasa yang saya sudah sampaikan tadi, bahasa aslinya itu juga berarti jangan kehilangan semangat. Orang yang kehilangan semangat, saya katakan tadi, bisa kehilangan momentum dalam hidupnya. Amen. Seharusnya Tuhan mau berkati, karena dia ragu, tidak percaya, hilang momentum ini. Tetapi mari kita mau belajar sekali lagi, ya, untuk kita percaya. Untuk mengalami 4 hal tadi yang saya sudah katakan, uraikan. Tuhan berjalan di depan, Tuhan menyertai, Tuhan tidak akan biarkan tinggalkan, dan jangan takut dan patah hati. Sekali lagi untuk memahami hal ini, untuk mengalami hal ini, Bapak Ibu dan saya hanya butuh iman kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi kita hanya butuh iman kepada Tuhan. Banyak sekarang orang-orang percaya yang mulai kehilangan iman. Tetapi saya ingin mengajak lewat firman Allah hari ini. Apa itu iman?
Iman itu sesuatu yang belum kita lihat dan kita yakin, amin, itu pasti terjadi. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bangkit, amin. Ya. Di dalam momentum tahun 2025 ini, mari kembali bangkit, kembali bersemangat, agar kehidupan kita bukan semakin jauh dari Tuhan, bukan semakin bergeser dari Tuhan, tetapi semakin mengeratkan hidup kita, mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Amin. Dan bagi Tuhan, segala sesuatu dapat Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saya akhiri, jangan takut dan jangan patah hati. Ini bukanlah hanya sebuah perintah, tetapi ini adalah sebuah nasihat. Amin. Bukan hanya sebuah perintah, jangan takut, jangan gentar, jangan patah hati, tetapi ini adalah sebuah nasihat. Amin. Agar Tuhan memberikan perintah, nasihatnya kepada umatnya untuk tidak takut, karena Dia sudah memastikan kehadirannya dalam hidup kita dan perlindungannya dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat, perintah jangan takut, itu adalah sebuah hal yang Tuhan perintahkan dan nasihati dalam kehidupan kita, untuk kita tidak takut, karena Tuhan sudah memastikan kehadirannya dan perlindungannya dalam kehidupan kita. Amin. Kesimpulan yang saya ingin simpulkan dalam khotbah saya hari ini, mungkin sederhana menurut Bapak Ibu, tetapi saya ingin katakan inilah sebuah bekal dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, melewati setiap waktu, setiap hari. Ada pujian berkata, Engkau ada di setiap musim hidup. Amin. Sekali lagi nasihat Tuhan, jangan takut, karena Dia sudah memastikan Dia berjalan di depan kita, Dia menyertai kita, Dia tidak akan membiarkan kita, dan Dia melindungi kita. Apa kesimpulan yang saya mau katakan hari ini Bapak Ibu? Kasih Allah apa? Kasih yang menyelamatkan. Apakah mereka tiba di tanah Kanaan? Tiba. Walaupun mereka hadapi tantangan, mereka tiba. Dan tanah Kanaan menjadi bagian dari kehidupan orang Israel. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mungkin hari-hari kita masih terlalu panjang, tetapi pegang janji Tuhan. Dia berjalan di depan, Dia menyertai, dan Dia tidak akan membiarkan. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Saya ingin nyanyikan itu pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim. Di setiap musim.